Pada suatu pagi di bulan Mei tahun 1883, langit di atas Selat Sunda terlihat cerah. Nelayan-nelayan di pesisir Banten dan Lampung bersiap untuk melaut, seperti biasa. Namun, di kejauhan, Gunung Krakatau yang selama ini terlihat tenang mulai menunjukkan tanda-tanda tidak biasa. Asap tipis mulai mengepul dari puncaknya, dan gemuruh kecil terdengar sesekali. Seorang nelayan bernama Sarip, yang telah puluhan tahun tinggal di pesisir Pantai Anyer, merasa ada yang aneh. Gunung itu seperti bernapas, katanya kepada teman-temannya. Mereka mengangguk, tetapi tidak terlalu memedulikannya. Bagi mereka, Krakatau hanyalah gunung yang sudah lama tertidur. Namun, Sarip tidak bisa melupakan suara gemuruh itu. Ia merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di Batavia, sekarang Jakarta, para ilmuwan Belanda mulai memperhatikan laporan tentang aktivitas Krakatau. Mereka mengirimkan tim untuk mengamati gunung tersebut. Namun, pada saat itu, teknologi masih terbatas, dan mereka tidak bisa memprediksi seberapa besar ancaman yang sebenarnya. Krakatau tetap menjadi misteri, bahkan bagi para ahli. Pada bulan Juni tahun 1883, aktivitas Krakatau semakin meningkat. Letusan kecil mulai terjadi, mengeluarkan abu vulkanik yang menyebar hingga puluhan kilometer. Penduduk di sekitar Selat Sunda mulai merasa cemas. Suara gemuruh yang awalnya hanya sesekali, kini terdengar hampir setiap hari. Sarip dan keluarganya memutuskan untuk pindah sementara ke rumah saudaranya yang lebih jauh dari pantai. Kita tidak bisa menunggu sampai bencana datang, katanya kepada istrinya. Namun, tidak semua orang sebijak Sarip. Banyak penduduk yang tetap bertahan, menganggap bahwa Krakatau hanya sedang batuk-batuk kecil dan akan tenang kembali. Para ilmuwan Belanda terus memantau situasi. Mereka mencatat peningkatan aktivitas seismik yang signifikan. Namun, mereka masih belum bisa memastikan kapan letusan besar akan terjadi. Pada saat itu, komunikasi antara pulau-pulau masih sangat terbatas, sehingga informasi tentang Krakatau tidak tersebar luas. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1883, Krakatau akhirnya meletus dengan kekuatan yang dahsyat. Letusan pertama terdengar hingga ratusan kilometer jauhnya. Langit di atas Selat Sunda berubah menjadi gelap oleh abu vulkanik. Penduduk di pesisir panik, berlarian mencari tempat aman. Sarip, yang telah pindah ke daerah yang lebih aman, mendengar suara letusan itu dari kejauhan. Ini bukan letusan biasa, katanya dengan suara gemetar. Ia segera mengajak keluarganya untuk pergi lebih jauh lagi, meninggalkan segala harta benda mereka. Mereka tahu bahwa keselamatan adalah yang paling penting. Di Batavia, suara letusan itu terdengar seperti dentuman meriam raksasa. Para ilmuwan Belanda segera menyadari bahwa ini adalah bencana besar. Mereka berusaha mengirimkan peringatan ke berbagai daerah, tetapi sudah terlambat. Gelombang tsunami mulai terbentuk, menghancurkan segala sesuatu di sepanjang pesisir Selat Sunda. Tanggal 27 Agustus tahun 1883 menjadi hari yang paling mengerikan dalam sejarah Krakatau. Letusan mencapai puncaknya, dengan kekuatan setara dengan 200 megaton TNT. Suara letusan itu terdengar hingga 4.800 km jauhnya, bahkan sampai ke Pulau Rodriguez di Samudra Hindia. Langit di seluruh dunia berubah warna akibat abu vulkanik yang menyebar ke atmosfer. Sarip dan keluarganya menyaksikan langit yang berubah menjadi merah tua, seolah-olah dunia akan kiamat. Kita harus terus berlari, katanya, sambil menuntun anak-anaknya. Mereka berjalan berhari-hari, menghindari daerah-daerah yang terkena dampak letusan. Banyak penduduk yang tidak seberuntung mereka, terjebak dalam gelombang panas, abu, dan tsunami.
Di Batavia, kekacauan terjadi di mana-mana. Pemerintah kolonial Belanda berusaha mengatur evakuasi, tetapi situasi terlalu kacau. Ribuan orang tewas dalam sekejap, dan banyak lagi yang terluka atau kehilangan tempat tinggal. Letusan Krakatau tidak hanya menghancurkan kehidupan di sekitarnya, tetapi juga mengubah iklim global selama bertahun-tahun. Setelah letusan mereda, Selat Sunda berubah menjadi lautan puing. Pulau-pulau kecil di sekitar Krakatau hilang ditelan gelombang tsunami. Penduduk yang selamat mulai kembali ke daerah mereka, tetapi yang mereka temukan hanyalah kehancuran. Rumah-rumah hancur, tanah tertutup abu, dan laut penuh dengan mayat. Sarip dan keluarganya akhirnya kembali ke Pantai Anyer. Mereka menemukan desa mereka hampir rata dengan tanah. Kita harus membangun kembali semuanya dari awal, katanya dengan suara lirih. Meskipun hancur secara materi, semangat mereka tidak pudar. Mereka mulai membersihkan puing-puing dan membangun tempat tinggal sementara. Para ilmuwan Belanda mulai meneliti dampak letusan Krakatau secara lebih mendalam. Mereka menemukan bahwa letusan itu telah mengubah topografi daerah tersebut secara drastis. Gunung Krakatau sendiri hampir seluruhnya hilang, menyisakan kaldera besar di bawah laut. Letusan ini menjadi pelajaran berharga tentang kekuatan alam yang tak terduga. Dalam bulan-bulan berikutnya, dunia mulai menyadari betapa dahsyatnya letusan Krakatau. Abu vulkanik yang menyebar ke atmosfer menyebabkan perubahan iklim global. Suhu dunia turun secara signifikan, dan matahari terlihat redup selama berbulan-bulan. Di Eropa dan Amerika, orang-orang menyaksikan matahari terbenam dengan warna merah yang spektakuler. Akibat abu Krakatau, Sarip dan penduduk lainnya mulai menata kembali kehidupan mereka. Bantuan dari pemerintah kolonial dan organisasi internasional mulai mengalir. Meskipun tidak cukup untuk memulihkan segalanya, mereka belajar untuk hidup dengan ketakutan akan kemungkinan letusan lain, tetapi juga dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Para ilmuwan terus memantau aktivitas vulkanik di daerah tersebut. Mereka menyadari bahwa Krakatau mungkin suatu hari akan bangkit kembali. Namun, pada saat itu, mereka sudah lebih siap dengan teknologi dan pengetahuan yang lebih baik. Letusan 1883 menjadi tonggak penting dalam sejarah vulkanologi. Pada bulan September tahun 1883, dampak letusan Krakatau mulai dirasakan di seluruh dunia. Di Eropa, suhu udara turun drastis, menyebabkan musim panas yang dingin dan gagal panen di beberapa daerah. Petani di Prancis dan Jerman mengeluh tentang cuaca yang tidak menentu, sementara di Amerika Serikat, langit berwarna merah muda dan ungu menjadi pemandangan biasa saat matahari terbenam. Sarip, yang kini tinggal di gubuk darurat di Pantai Anyer, mendengar kabar tentang dampak global letusan Krakatau dari seorang pedagang yang baru saja kembali dari Batavia. "Gunung kita mengubah dunia," kata pedagang itu dengan takjub. Sarip hanya mengangguk, sambil memikirkan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam. Para ilmuwan di Eropa mulai mempublikasikan penelitian mereka tentang letusan Krakatau. Mereka menemukan bahwa abu vulkanik yang menyebar ke atmosfer telah memantulkan sinar matahari, menyebabkan pendinginan global. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai musim dingin vulkanik, dan menjadi topik hangat di kalangan akademisi. Di Selat Sunda, kehidupan perlahan mulai pulih. Meskipun tanah masih tertutup abu, beberapa tanaman mulai tumbuh kembali. Sarip dan keluarganya mencoba menanam singkong dan ubi di lahan mereka yang rusak. "Kita harus mencoba," katanya kepada anak-anaknya. "Kita tidak bisa menunggu bantuan selamanya." Nelayan-nelayan yang selamat mulai kembali melaut, meskipun dengan perasaan was-was. Mereka menemukan bahwa ikan-ikan di sekitar Selat Sunda telah berkurang drastis, mungkin karena perubahan suhu air atau kerusakan ekosistem laut akibat letusan.
Beberapa nelayan memutuskan untuk mencari peruntungan di daerah lain, sementara yang lain tetap bertahan, berharap keadaan akan membaik. Pemerintah kolonial Belanda mulai membangun kembali infrastruktur yang hancur. Mereka membangun pos-pos pengamatan vulkanik di sekitar Selat Sunda untuk memantau aktivitas gunung berapi. Letusan Krakatau telah menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Pada tahun 1884, dampak letusan Krakatau masih terasa. Di Batavia, langit sering terlihat berwarna oranye saat matahari terbenam, akibat abu vulkanik yang masih tersisa di atmosfer. Penduduk mulai terbiasa dengan pemandangan ini, meskipun beberapa orang tua menganggapnya sebagai pertanda buruk. Sarip dan keluarganya akhirnya berhasil memanen singkong pertama mereka sejak letusan. Ini awal yang baik, katanya dengan senyum kecil. Meskipun hidup masih sulit, mereka merasa bersyukur karena masih bisa bertahan. Sarip sering bercerita kepada anak-anaknya tentang betapa berharganya kehidupan, dan bagaimana mereka harus selalu siap menghadapi tantangan. Para ilmuwan terus mempelajari Krakatau, mencoba memahami mekanisme letusan yang begitu dahsyat. Mereka berharap bahwa dengan pengetahuan yang lebih baik, mereka bisa memprediksi letusan serupa di masa depan dan mengurangi korban jiwa. Pada tahun 1885, kehidupan di sekitar Selat Sunda mulai kembali normal. Penduduk telah membangun kembali rumah mereka, meskipun dengan bahan yang lebih sederhana. Sarip dan keluarganya kini tinggal di rumah baru yang terbuat dari kayu dan bambu. Ini mungkin tidak sekuat rumah kita yang dulu, tapi cukup untuk melindungi kita dari hujan dan angin, katanya. Nelayan-nelayan mulai menemukan ikan-ikan kembali di perairan Selat Sunda. Meskipun jumlahnya belum sebanyak sebelum letusan, ini menjadi tanda bahwa ekosistem laut mulai pulih. Beberapa nelayan bahkan melaporkan melihat ikan-ikan besar yang jarang terlihat sebelumnya, mungkin karena perubahan arus laut setelah letusan. Pemerintah kolonial Belanda mulai menggalakkan program reboisasi di daerah yang terkena dampak letusan. Mereka menanam pohon-pohon baru untuk mencegah erosi dan memulihkan ekosistem yang rusak. Program ini mendapat dukungan dari penduduk lokal, yang menyadari pentingnya menjaga alam agar bencana serupa tidak terulang. Pada tahun 1886, dunia mulai melupakan letusan Krakatau. Namun, bagi penduduk di sekitar Selat Sunda, peristiwa itu tetap menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Sarip sering duduk di tepi pantai, memandang ke arah bekas gunung Krakatau yang kini hanya menyisakan kaldera besar di bawah laut. Alam bisa menghancurkan, tapi juga bisa memulihkan, katanya dalam hati. Anak-anak Sarip, yang kini sudah lebih besar, mulai membantu orang tua mereka dalam mencari nafkah. Mereka belajar dari ayahnya tentang pentingnya kerja keras dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Meskipun hidup mereka sederhana, keluarga Sarip merasa bahagia karena masih bisa bersama-sama. Para ilmuwan terus memantau aktivitas vulkanik di daerah tersebut. Mereka menemukan bahwa di dasar laut, di bekas kaldera Krakatau, mulai terbentuk gunung baru. Mereka menamakannya Anak Krakatau, dan memprediksi bahwa suatu hari nanti, gunung ini akan tumbuh dan mungkin meletus lagi. Namun, kali ini, mereka berharap bisa memprediksi dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Pada tahun 1887, Anak Krakatau mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Penduduk di sekitar Selat Sunda merasa cemas, tetapi juga penasaran. Sarip, yang kini sudah berusia lanjut, sering bercerita kepada cucu-cucunya tentang letusan Krakatau pada tahun 1883. Kita harus selalu waspada, tapi tidak perlu takut, katanya. Pemerintah kolonial Belanda meningkatkan sistem peringatan dini untuk gunung berapi.
Mereka membangun menara pengamatan di pesisir Selat Sunda dan melatih penduduk lokal tentang cara menyelamatkan diri jika terjadi letusan. Sarip dan keluarganya ikut serta dalam pelatihan ini, meskipun mereka berharap tidak perlu menggunakannya. Para ilmuwan terus mempelajari anak Krakatau, mencoba memahami pola pertumbuhan dan aktivitasnya. Mereka berharap bahwa dengan pengetahuan yang lebih baik, mereka bisa mengurangi risiko bencana di masa depan. Letusan Krakatau pada tahun 1883 telah mengajarkan dunia tentang kekuatan alam yang tak terduga, tetapi juga tentang ketangguhan manusia dalam menghadapi tantangan. Pada tahun 1888, anak Krakatau mulai tumbuh lebih cepat dari perkiraan para ilmuwan. Gunung kecil itu muncul dari dasar laut, perlahan-lahan membentuk pulau baru di tengah Selat Sunda. Penduduk di pesisir Pantai Anyer dan Lampung sering melihat asap tipis mengepul dari puncaknya, mengingatkan mereka pada kejadian mengerikan 5 tahun sebelumnya. Sarip, yang kini sudah menjadi sesepuh desa, sering mengumpulkan anak-anak muda untuk bercerita tentang letusan Krakatau. "Kita tidak boleh lupa," katanya dengan suara tegas. "Alam bisa memberikan kehidupan, tapi juga bisa mengambilnya dalam sekejap." Anak-anak muda itu mendengarkan dengan serius, meskipun beberapa di antaranya merasa bahwa bencana seperti itu tidak akan terulang lagi. Para ilmuwan Belanda mulai mengadakan ekspedisi rutin ke anak Krakatau untuk memantau pertumbuhannya. Mereka membawa peralatan canggih untuk mengukur aktivitas seismik dan suhu di sekitar gunung. Meskipun gunung itu masih kecil, mereka tahu bahwa suatu hari nanti, anak Krakatau bisa menjadi ancaman baru. Pada tahun 1889, kehidupan di sekitar Selat Sunda semakin membaik. Penduduk telah berhasil memulihkan perekonomian mereka, meskipun dengan usaha yang keras. Sarip dan keluarganya kini memiliki kebun kecil yang menghasilkan sayuran dan buah-buahan. Mereka juga memelihara ayam dan kambing, yang menjadi sumber penghasilan tambahan. Nelayan-nelayan di Pantai Anyer mulai menemukan ikan-ikan baru di perairan Selat Sunda. Beberapa di antaranya adalah spesies yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mungkin karena perubahan ekosistem laut setelah letusan Krakatau. Meskipun jumlah ikan belum sebanyak dulu, ini menjadi tanda bahwa alam sedang memulihkan dirinya sendiri. Pemerintah kolonial Belanda mulai membangun sekolah-sekolah baru di daerah yang terkena dampak letusan. Mereka ingin memastikan bahwa generasi muda mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga mereka bisa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Sarip sangat mendukung hal ini dan sering mengajak anak-anak di desanya untuk rajin belajar. Pada tahun 1890, anak Krakatau telah tumbuh menjadi gunung kecil dengan ketinggian sekitar 100 meter. Penduduk di sekitar Selat Sunda mulai terbiasa dengan kehadirannya, meskipun tetap waspada. Sarip sering memandang ke arah gunung itu dari tepi pantai, sambil mengingat kejadian tahun 1883. "Kita harus selalu siap," katanya kepada cucu-cucunya. Para ilmuwan Belanda mulai mempublikasikan temuan mereka tentang anak Krakatau. Mereka menemukan bahwa gunung itu tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, sekitar 5 meter per tahun. Mereka juga mencatat bahwa aktivitas seismik di sekitar gunung semakin meningkat, meskipun belum mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Pemerintah kolonial Belanda mulai mengadakan pelatihan evakuasi bencana untuk penduduk di sekitar Selat Sunda. Mereka membangun jalur evakuasi dan tempat penampungan sementara di daerah yang aman. Sarip dan keluarganya ikut serta dalam pelatihan ini, meskipun mereka berharap tidak perlu menggunakannya. Pada tahun 1891, anak Krakatau mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas yang lebih serius. Letusan kecil terjadi beberapa kali, mengeluarkan abu vulkanik dan batu-batu panas.
Penduduk di pesisir Pantai Anyer dan Lampung merasa cemas, tetapi juga penasaran. Mereka sering berkumpul di tepi pantai, memandang ke arah gunung itu sambil berdiskusi tentang apa yang akan terjadi. Sarip, yang kini sudah berusia 70 tahun, merasa bahwa hidupnya telah penuh dengan tantangan. Kita sudah melalui banyak hal, katanya kepada anak-anaknya. Tapi selama kita tetap bersatu, kita bisa menghadapi apapun. Keluarganya mengangguk, merasa terinspirasi oleh ketangguhan ayah mereka. Para ilmuwan Belanda meningkatkan frekuensi pemantauan terhadap anak Krakatau. Mereka membangun stasiun pengamatan permanen di pulau terdekat, dilengkapi dengan peralatan canggih untuk mengukur aktivitas vulkanik. Mereka berharap bisa memberikan peringatan dini jika terjadi letusan besar. Pada tahun 1892, anak Krakatau mengalami letusan kecil yang menyebabkan gelombang kecil tsunami. Meskipun tidak sebesar tsunami tahun 1883, peristiwa ini membuat penduduk di sekitar Selat Sunda kembali merasa cemas. Sarip dan keluarganya segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, mengikuti prosedur evakuasi yang telah mereka pelajari. Pemerintah kolonial Belanda segera mengirimkan bantuan ke daerah yang terkena dampak. Mereka membangun kembali rumah-rumah yang rusak dan memberikan bantuan pangan kepada penduduk. Sarip merasa lega karena pemerintah kini lebih siap menghadapi bencana dibandingkan tahun 1883. Para ilmuwan Belanda mulai mempelajari pola letusan anak Krakatau. Mereka menemukan bahwa letusan kecil sering terjadi dalam siklus tertentu, dan berharap bisa memprediksi letusan besar di masa depan. Mereka juga bekerja sama dengan penduduk lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya gunung berapi. Pada tahun 1893, kehidupan di sekitar Selat Sunda kembali normal setelah letusan kecil anak Krakatau. Penduduk mulai membangun kembali rumah mereka, meskipun dengan bahan yang lebih tahan terhadap bencana. Sarip dan keluarganya kini tinggal di rumah yang lebih kokoh, dilengkapi dengan ruang bawah tanah untuk berlindung jika terjadi letusan. Nelayan-nelayan di Pantai Anyer mulai menemukan ikan-ikan baru di perairan Selat Sunda. Beberapa di antaranya adalah spesies yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mungkin karena perubahan ekosistem laut setelah letusan kecil anak Krakatau. Meskipun jumlah ikan belum sebanyak dulu, ini menjadi tanda bahwa alam sedang memulihkan dirinya sendiri. Para ilmuwan Belanda terus memantau anak Krakatau, mencoba memahami pola pertumbuhan dan aktivitasnya. Mereka berharap bahwa dengan pengetahuan yang lebih baik, mereka bisa mengurangi risiko bencana di masa depan. Letusan Krakatau pada tahun 1883 telah mengajarkan dunia tentang kekuatan alam yang tak terduga, tetapi juga tentang ketangguhan manusia dalam menghadapi tantangan.